Oke. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mengulas sedikit ke belakang tentang masalah kependudukan. Apa saja sudah berkali-kali kita bahas. Nah, hari ini akan kita ulangi sedikit lagi. Kemudian pokok pembelajaran pada hari ini adalah indikator kesejahteraan. Nah, jadi teman-teman nanti sesuai dengan tugas pembagian kelompok, nanti teman-teman akan berdiskusi tentang indikator kesejahteraan. Nah, indikator kesejahteraan itu apa? Kesejahteraan itu sendiri apa? Itu akan Burista berikan pendahuluan sebentar. Itu. Nah, di sini kita membahas dulu tentang masalah kependudukan. Sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau jumlah penduduk di suatu negara, kenapa ya Burista suaranya jadi begini? Kalau penduduk di suatu negara itu bisa menjadi modal dalam pembangunan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, itu juga akan justru menjadi masalah atau beban pembangunan. Nah, masalah kependudukan itu sendiri diartikan sebagai masalah multidimensi. Jadi bukan hanya satu dimensi. Kalau kita bicara dari jumlah, itu bukan hanya masalahnya bukan hanya pada jumlah, tetapi jumlah itu sendiri akan memunculkan masalah multidimensi, berbagai dimensi-dimensi sosial, ekonomi, bahkan lingkungan, dan sebagainya. Nah, karena kita fokusnya dari aspek kependudukan, maka masalah multidimensi ini dilihat akibat adanya dinamika kependudukan, fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Bagaimana dinamika penduduk di suatu wilayah itu ternyata bisa berimplikasi atau memunculkan masalah-masalah yang multidimensional. Nah, masalah kependudukan itu sendiri selalu berkaitan dengan pembangunan dalam berbagai sektor atau bidang. Jadi, ketika kita berbicara tentang masalah kependudukan, kita juga akan berbicara tentang bagaimana proses pembangunan di suatu wilayah tersebut. Pembangunan apa? Nah, ini pembangunan dari berbagai sektor. Pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan sebagainya. Pendidikan, termasuk kayak gitu. Jadi, ketika kita berbicara tentang masalah kependudukan, kita tidak bisa lepas dari aspek kemajuan pembangunan di suatu wilayah. Karena kondisi kependudukan itu sendiri selalu berkaitan dengan progres pembangunan. Nah, dalam satu sisi yang lain, masalah kependudukan itu banyak ahli yang menyebut karena terjadi akibat adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Sumber daya ini ada banyak macamnya. Ada sumber daya pangan, kebutuhan pokok itu juga termasuk sumber daya, sandang, pangan, papan, kemudian lahan, pertanian, kemudian ada sumber daya alam yang bisa diperbarui, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sumber daya ekonomi, juga lapangan pekerjaan itu juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kependudukan jika lapangan pekerjaan sempit tapi penduduknya besar. Nah, di sini di gambar yang sebelah kanan kita bisa melihat population size atau ukuran penduduk, jumlah penduduk di dunia. Kalau kita lihat masalah kependudukan yang paling klasik saat eranya ledakan penduduk di dunia itu adalah jumlah penduduk. Secara keseluruhan planet Bumi ada 7 miliar lebih jumlah penduduk.
Bahkan nanti bisa diproyeksikan lebih dari 7 miliar, lebih dari 8 miliar beberapa ratus tahun atau beberapa puluh tahun kemudian. Dan perlu kita sadari kalau jumlah penduduknya besar, dengan pertumbuhan atau rate atau angka pertumbuhan yang kecil saja, itu penduduk dunia sudah bertambah sangat besar. Nah, kalau di sini Cina itu menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemudian India, United States, dan Indonesia. Indonesia itu masalah kependudukan yang paling klasik sampai saat ini adalah jumlah penduduknya yang terlalu besar. 270 jiwa lebih Indonesia. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan di mana mayoritas luas wilayahnya itu adalah wilayah perairan, bukan wilayah daratan. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemudian jumlah penduduk yang tinggi pula, itu adalah suatu masalah kependudukan yang sampai sekarang belum selesai atau belum ketemu, atau kebijakannya sudah ada untuk mengendalikan jumlah penduduk. Tetapi ini masih menjadi PR, baik untuk instansi yang berwenang, pemerintah terutama, dan juga dari segi kesadaran masyarakat sendiri untuk mengendalikan jumlah penduduk. Nah, ini jumlah penduduk itu termasuk dalam masalah kuantitas. Nah, kemarin kita sudah membahasnya. Kalau masalah kependudukan di Indonesia dan juga di dunia, di seluruh negara manapun, itu selalu terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kuantitas dan dimensi kualitas. Kuantitas, ada jumlah penduduk 270 juta jiwa lebih. Kemudian laju pertumbuhannya 1,49%, tetapi karena jumlah penduduknya sudah terlanjur tinggi, jadi naik sedikit saja, walaupun laju pertumbuhannya hanya 1%, itu sudah bertambahnya cukup banyak. Kemudian kuantitas itu juga berkaitan dengan komposisi penduduk, di mana kemarin kita membahas tentang demographic dividend, jumlah penduduk usia produktif itu mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Nah, itu bahkan ya 70,72%, kalau dibulatkan ini sudah bisa 71%. Itu kalau tidak ditangani dengan baik justru akan menjadi masalah. Justru adalah masalah atau masalah gunung es yang nanti sewaktu-waktu bisa muncul dan meledak ke permukaan seperti itu. Nah, jadi demographic dividend seperti ketika kita mengikuti kuliah pakar tanggal 6 November kemarin, bonus demografi itu adalah kata yang kurang tepat untuk menggambarkan struktur penduduk Indonesia mayoritas yang mayoritas di apa ya namanya? Yang mayoritas terdiri dari penduduk usia produktif. Karena konotasinya kalau kita menggunakan kata bonus, maka konotasinya adalah sesuatu yang kita dapatkan secara gratis. Sesuatu yang kita dapatkan setelah kita membeli barang misalnya. Tapi bonus demografi itu tidak sesederhana itu. Yang namanya demographic dividend atau bonus demografi kalau diistilahkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun itu adalah terjemahan yang kurang pas, kan harus didapat setelah kita itu mengolah atau kita mentreatment penduduk usia produktif itu agar benar-benar produktif dan
dalam bidang ekonomi, kemudian produktif bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam tingkat negara dan daerah, seperti itu. Jadi kata bonus itu sebaiknya menurut Dr. Sukamdi kemarin itu diganti dengan kata dividen saja. Jadi bukan dividen dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi bonus, tetapi tetap disebutnya dividen. Karena dividen itu sendiri kalau kita belajar dalam ekonomi, ilmu bisnis itu adalah keuntungan yang kita dapat setelah kita berinvestasi. Dalam konteks demografi, investasinya itu adalah perbaikan kualitas penduduk usia produktifnya. Nah, kalau perbaikan kualitas penduduk usia produktifnya itu sudah sukses, maka barulah suatu negara tersebut bisa menikmati bonus. Nah, seperti itu. Menikmati keuntungan dari apa yang mereka tanamkan. Nah, mereka menanamkan kualitas baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, pendidikan, keterampilan, soft skill, hard skill, seperti itu. Nah, kemudian masalah kuantitas yang klasik di Indonesia itu adalah persebaran penduduk yang tidak merata, di mana 56%-nya itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal Pulau Jawa itu sendiri luasnya hanya 7% dari wilayah Indonesia. Sedangkan pulau-pulau di luar Jawa itu menempati persentase yang sangat sedikit. Terpadat kedua itu adalah wilayah Sumatera. Sedangkan yang paling rendah jumlah penduduk, persebaran penduduknya itu adalah di wilayah Indonesia Timur, di Maluku dan Papua. Nah, tentu saja persebaran penduduk yang tidak merata itu akan memunculkan masalah-masalah dari segi kuantitas sekaligus juga masalah kualitas. Contohnya di wilayah Indonesia bagian timur. Karena persentase penduduk yang tinggal di sini di wilayah Indonesia Timur itu rendah misalnya. Jadi wilayah ini kekurangan sumber daya manusia. Kita sering melihat di berita kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan guru, kekurangan apa namanya ya? Pekerja dan sebagainya. Meskipun nanti juga ada beberapa masalah sosial lain, misalnya ada konflik antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Nah, masalah kuantitas dan kualitas ini akan berdampak pada banyak aspek. Ini adalah beberapa contoh saja, ini bisa bertambah. Contohnya ada aspek ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, sumber daya alam, ketersediaan lahan, politik dan keamanan, kesehatan, lingkungan, lingkungan dalam artian kelestarian lingkungan kita, kelestarian ekosistem kita. Nah, itu juga menjadi side effect atau aspek-aspek yang terdampak oleh masalah kependudukan. Nah, sekilas kita sudah membahas tentang masalah kependudukan. Tadi disebutkan kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Jadi ketika kita berbicara tentang penduduk itu diposisikan menjadi titik sentral dalam pembangunan. Titik sentral pembangunan itu harus berkualitas dari segi kuantitasnya. Harus bagus maksudnya. Bagus dari segi kuantitas, artinya jumlahnya pas, tidak kurang, tidak lebih banyak banget, seperti itu. Kemudian juga dari segi kualitas. Kualitasnya juga harus bagus. Jika ingin pembangunan itu berjalan dengan baik, negara maju, negara bisa maju jika kuantitas penduduknya pas atau bagus. Tidak kelebihan penduduk, juga tidak kekurangan penduduk. Kemudian kualitasnya itu juga bagus. Nah, kuantitas penduduk itu pengertiannya mudah sekali. Jumlah penduduk dalam sebuah wilayah yang besarnya dipengaruhi oleh peristiwa demografi.
Klasik sekali pengertian ini, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Termasuk nanti di dalamnya ada komposisi, ada struktur dari penduduk itu. Kemudian ada kualitas. Nah, ini dimensi kualitas ini adalah dimensi dari penduduk yang sangat luas. Dimensinya luas, mencakup banyak aspek. Kalau kita hanya berbicara penduduknya berkualitas, itu sangat abstrak. Artinya kita belum bisa mengira berkualitasnya itu dari segi apa. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, nanti teman-teman bisa baca perundang-undangan ini, silahkan dicari sendiri di Google, adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik. Nah, di sini ada aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan. Nah, jadi kualitas penduduk itu apa saja? Itu didefinisikan di undang-undang ini. Ada derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, nah, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Nah, jadi ini indikator-indikatornya sudah mulai kelihatan. Kalau kita melihat pengertiannya kualitas penduduk dari UU ini, kita sudah bisa melihat indikator kualitas itu apa saja. Ada aspek fisik secara garis besar, ada aspek fisik dan juga non-fisik. Jadi bukan hanya fisiknya yang berkualitas, kita sehat walafiat, tidak sakit. Sakit ringan boleh, misalnya flu, batuk, demam, itu kan sangat manusiawi sekali dan memang itu penyakit musiman. Tetapi kita tidak penduduk itu tidak mengalami kesakitan atau penyakit-penyakit yang mematikan atau bisa mengurangi produktivitas kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada non-fisik. Ternyata kita itu baru bisa dianggap berkualitas kalau fisik kita sehat, fisik kita kuat, kemudian juga non-fisik, aspek non-fisik kita itu juga bagus. Nah, aspek non-fisik itu tadi kalau kita lihat ada dari pendidikan, pekerjaan kita, kemudian tingkat sosial kita, ketahanan, kecerdasan, kemandirian, itu adalah aspek-aspek yang non-fisik kita. Tujuannya ini, kalau ini berkualitas, kita itu bisa menjalankan hidup yang ini. Kita bisa menjalankan hidup sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian. Nah, ini sesuai dengan sila-sila Pancasila loh sebenarnya. Kita diarahkan karena ideologi yang kita anut itu adalah ideologi Pancasila. Jadi sendi-sendi kehidupan kita itu diarahkan, meskipun tanpa kita sadari, itu diarahkan untuk menjadi manusia-manusia yang berkepribadian Pancasila, bertakwa, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berbudaya juga masuk dalam Pancasila. Berkepribadiannya gimana? Ya berkepribadian sesuai dengan norma-normanya masyarakat Indonesia, budaya-budayanya, adat istiadat atau nilai-nilai luhur yang kita anut di negara Indonesia. Berkebangsaan, artinya kita mencintai kebangsaan kita mencintai negara kita mencintai tanah air kita. Kemudian selain itu, kita juga harus bisa mencapai taraf hidup layak. Nah, dalam artian taraf hidup layak, ini dimensinya nanti juga banyak sekali. Apakah hidup layak itu artinya kita hanya harus memenuhi kebutuhan pokok, yang penting sandang, pangan, papan saja terpenuhi, ataukah nanti ada unsur-unsur yang lain? Mungkinkah kita harus
punya penghasilan sekian, atau mungkin kita sudah harus bisa menabung selain kita bisa memenuhi kebutuhan pokok, itu apakah kita harus punya tabungan baru kita bisa disebut hidup layak? Nah, itu tentunya kita membutuhkan indikator atau pegangan, kalau bisa dibilang itu pegangan untuk mengukur. Jadi bukan hanya, oh, dia hidup layak. Kok bisa disebut dia hidup layak gitu? Misalnya, oh tetangga saya si A itu hidupnya sudah layak. Kenapa hidupnya layak? Oh, karena dia sudah punya rumah, karena dia sudah punya baju yang bagus, kayak begitu. Karena dia sudah makan 3 kali sehari. Nah, tetapi itu masih belum cukup untuk mendefinisikan hidup layak. Nah, pemerintah itu harus punya pegangan baku atau apa ya? Ya, indikator itu adalah pegangan yang baku untuk menilai masyarakat itu secara personal itu bisa hidup layaknya seperti apa. Jadi ada benar-benar ada ukuran yang bakunya seperti itu. Nah, kualitas penduduk ini juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan. Jadi penduduk yang berkualitas itu dianggap adalah penduduk yang sejahtera. Hidup layak, hidup layak itu sering diartikan sebagai ada yang mengartikan hidup layak di sini ya. Hidup layak itu sebagai hidup yang sejahtera. Tetapi ada juga yang mengatakan hidup sejahtera itu tingkatannya atau levelnya itu di atas hidup layak. Karena ada yang ahli yang berpendapat kalau hidup layak itu sudah bisa kita sebagai sebuah keluarga ya, itu bisa dikatakan hidup kita sudah layak jika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok. Nah, hidup sejahtera itu kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, plus kebutuhan-kebutuhan yang lain, baik kebutuhan fisik atau non-fisik, itu sudah terpenuhi semua. Nah, itu baru dikatakan sebagai hidup yang sejahtera. Nah, ketika kita berbicara tentang hidup yang sejahtera, kembali lagi, kata sejahtera itu abstrak dan sangat subjektif. Ada orang yang bilang yang penting saya sudah bisa makan 3 kali sehari. Ini dalam konteksnya adalah masyarakat umum ya. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat umum. Nah, saya ini sudah sejahtera kok karena saya sudah makan 3 kali sehari. Kemudian tetangganya yang satu setiap hari marah-marah terus karena kapan saya bisa hidup sejahtera gitu. Saya itu belum sejahtera. Nah, padahal tetangganya yang lain, tetangga sekitarnya itu melihat si B. Si B ini sudah punya mobil, punya rumah, punya tanah yang luas. Tetapi kenapa kok dia terus mengeluh katanya hidupnya belum sejahtera. Nah, karena itu sejahtera itu sendiri, kata sejahtera itu mengandung makna yang sangat subjektif. Teman-teman di sini pasti juga akan punya standar kesejahteraan masing-masing menurut teman-teman. Misalnya Mbak Ade Rika dengan Mas Adi Sura. Di sini saya ini aja ya. Random saya nyari namanya. Pasti dua teman kita ini akan memiliki kriteria pengertian atau indikator kesejahteraan yang berbeda-beda kalau dari sisi individu masing-masing. Nah, tetapi karena kesejahteraan ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan kualitas penduduk, maka negara itu harus menciptakan ukuran-ukuran agar kesejahteraan ini bisa diukur secara agregat atau secara berkelompok dari kumpulan-kumpulan masyarakat, kumpulan-kumpulan penduduk antar wilayah itu bisa diukur dan dibandingkan. Nah, jadi kita lihat dulu
indikator maksud saya pengertian kesejahteraan itu. Kalau di sini dari KBBI, keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur. Makmur ini kan juga sangat subjektif ya. Ada orang yang sudah kaya raya dibilangnya dia merasa belum makmur. Ada yang hidup dalam kondisi pas-pasan, itu mereka bilang saya sudah makmur kok, seperti itu. Dalam keadaan sehat, kalau kesehatan itu pasti tidak subjektif karena sehat tidaknya seseorang itu bisa diukur secara medis gitu kan. Dan damai ini juga subjektif, sekali lagi damai juga subjektif. Nah, kalau menurut ilmu kebijakan sosial, kesejahteraan sosial itu menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, menurut ilmu kebijakan sosial, kesejahteraan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena apa? Karena di sini di dalam pengertian itu sendiri disebutkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Siapa yang berhak atau berkewajiban untuk menciptakan atau memenuhi jangkauan pelayanan? Tentu saja itu adalah pemerintah. Nah, jadi dari ilmu kebijakan ini, ilmu kebijakan sosial ini, kesejahteraan itu wajib diciptakan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, itu pengertiannya seperti ini. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material. Materi itu ada kebutuhan pokok, sekunder, tersier, spiritual, kebutuhan rohani kita. Kemudian ada kebutuhan sosial, warga negara, agar dapat hidup layak. Sekali lagi, agar dapat hidup layak. Nah, tapi di sini ditegaskan bukan hanya agar dapat hidup layak, tetapi juga mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melaksanakan fungsi sosial ini di tengah masyarakat agar seseorang itu bisa menjalankan fungsi sosialnya sebagai makhluk yang makhluk sosial. Secara alami, manusia merupakan makhluk sosial di mana harus berinteraksi dengan manusia-manusia lain atau masyarakat lain di sekitarnya. Kalau menurut Cole tahun 1974, kesejahteraan itu diukurnya dari ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 aspek. Kualitas hidup dari segi materi. Ada rumah, bahan pangan, dan sebagainya. Sandang, pangan, papan. Itu materi. Kemudian dari segi fisik, kesehatan yang bagus. Lingkungan alam yang bersih, dan sebagainya. Kualitas hidup dari segi mental. Ada pendidikan, kemudian lingkungan budaya, norma, dan lain sebagainya. Kualitas hidup dari segi spiritual, moral, etika, keserasian, penyesuaian, dan lain-lain. Jadi, orang yang sejahtera itu menurut Cole, itu kalau sudah bisa mencukupi 4 aspek ini. Sedangkan menurut Nasikun pada tahun 1993, kesejahteraan merupakan padanan makna dari konsep martabat manusia yang bisa dilihat dari 4 indikator. Rasa aman, kesejahteraan itu sendiri, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kebebasan, dan jati diri. Jadi martabat manusia ini harus dipenuhi, 4 martabat manusia yang harus dipenuhi atau hak asasi kita itu adalah rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Kalau 4 hak dasar kita itu sudah terpenuhi, menurut Nasikun kita itu sudah sejahtera. Nah,
Karena ini tuh masih abstrak ya, kalau kita lihat dari definisi Cole yang seperti ini dan mirip dengan nasikun, itu kan masih abstrak sekali. Gambarannya itu masih mengawang-awang, masih jauh gitu dari pikiran kita gitu kan. Rasa aman itu yang seperti apa misalnya? Kebebasan itu yang seperti apa sih gitu? Jati diri itu maksudnya jati dirinya seperti apa gitu. Nah, karena itu ini baik indikator kesejahteraan dari Cole dan Nasikun ini itu masih sulit untuk diukur karena ini masih sangat subjektif dan luas. Karena itu BPS menciptakan atau merumuskan kesejahteraan yang bisa diukur. Jadi menurut BPS pada tahun 2000, kesejahteraan itu bisa diukur dengan satuan yang paling kecil adalah keluarga. Jadi ketika satu anggota keluarga itu sejahtera, berarti seluruh keluarga tersebut sejahtera. Keluarga inti maksudnya, suami, istri, anak. Nah, kalau suaminya tergolong sejahtera, maka tentu saja istri dan anaknya juga sejahtera. Karena keluarga ini dianggap adalah satuan terkecil. Di BPS, pengukuran berbagai indikator itu adalah keluarga. Kemiskinan misalnya. Kemudian kecuali tingkat pendidikan ya, kalau tingkat pendidikan kan itu individu. Kemiskinan, kondisi sosial, kemudian fertilitas, itu juga masih mengacunya ke keluarga. Tingkat pengeluaran, tingkat pendapatan, itu juga diukur dengan satuan per keluarga. Nah, menurut BPS pada tahun 2000, kesejahteraan itu bisa dilihat dari tingkat pendapatannya berapa, komposisi pengeluaran rumah tangganya, apakah sebagian besar uang yang mereka hasilkan atau pendapatan mereka itu hanya habis untuk kebutuhan saja, kebutuhan pokok, atau mereka bisa menabung, seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan kepala keluarga, tingkat pendidikan anggota keluarga, tingkat kesehatan, kemudian kondisi perumahan. Apakah mereka bisa sudah tinggal di rumah yang permanen, semi permanen, atau hanya di rumah yang non permanen, atau bahkan tidak punya rumah dan menggelandang. Nah, jadi ini kalau kita lihat pengertian dari BPS, itu kita bisa melihat adanya kemajuan dari indikator kesejahteraan dari yang abstrak seperti ini, jadi bisa diukur dan dibandingkan antara satu keluarga dengan keluarga lain, antara agregat satu dengan agregat yang lain. Kesejahteraan masyarakat di kota A misalnya dibandingkan dengan di kota B, itu akhirnya bisa diukur dengan definisi dari BPS. Nah, penjelasan dari Bu Dista sudah cukup. Sekarang teman-teman tugasnya adalah berdiskusi secara kelompok. Yaitu teman-teman harus memetakan indikator kesejahteraan sosial Indonesia menurut BPS yang paling baru. Saya tidak menyebut tahun 2021, tetapi silahkan dicari yang paling baru, mendekati tahun 2021. Kemudian diskusikan dengan rekan sekelompok, tantangan sosial ekonomi apa yang paling besar atau menonjol di Indonesia. Satu, kalau menurut teman-teman yang menonjol hanya satu, silahkan. Kalau yang menonjol ada beberapa, itu juga silahkan dikemukakan. Karena di sini adalah pendapat, maka saya tidak akan menyalahkan apapun pendapatnya, tantangan sosial ekonomi apa. Tetapi pendapat itu harus didasari atas data. Datanya di mana? Datanya dari ini, kondisi kesejahteraan ini, dari indikator kesejahteraan sosial ini. Kemudian, bentuk tugasnya diskusi kelompok itu adalah resum.
bukan makalah, tetapi resum. Nah, agar lebih mudah nanti ketika teman-teman akan menggunakan materi ini untuk belajar, jadi memetakan indikator ini, silahkan dibuat tabel. Tabel resum. Kalau ini gampang ya pengiriman dan tempat mengirimkannya. Jadi ini adalah pembagian kelompoknya. Ada beberapa kelompok yang 5 anggota, terus kemudian sisanya saya bagi ada 3 kelompok yang 6 anggota, dan ini saya acak. Jadi tolong ikhlas dengan apa yang sudah Bu Rista acak ini, biar teman-teman bisa berbaur dengan yang lain, dengan teman-teman sekelasnya. Tuh. Agar relasi, channel teman-teman itu banyak, tidak hanya terkurung dalam satu geng. Apa ya? Konotasinya kalau geng itu negatif banget. Jadi circle gitu, biar tidak hanya terkurung dalam satu circle pertemanan. Jadi biar teman-teman itu circle-nya luas dan temannya banyak kayak gitu. Ya, salah satu caranya adalah lewat diskusi kelompok seperti ini. Kemudian bagaimana memetakan indikator? Misalnya seperti ini. Teman-teman silahkan buat tabel indikator. Kemudian indikatornya misalnya apa? Pendidikan. Kemudian pengukurannya gimana? Atau ukuran indikatornya. Ukuran indikator. Kemudian ada kondisi. Kondisi di Indonesia seperti apa? Tentunya di sini nanti akan ada angka-angka terbaru. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan tabelnya tergantung kreativitas masing-masing ya. Jadi ukurannya, bentuk tabelnya yang baku tidak seperti ini, tetapi teman-teman bisa menambahkannya. Misalnya kalau indikatornya pendidikan, itu nanti satu, ada misalnya tingkat pendidikan. Atau mungkin dua, ada tingkat partisipasi. Dan lain-lain. Nah, itu terus kondisinya di sini bagaimana? Berapa persen tingkat atau mayoritas apa? Mayoritas penduduk Indonesia tingkat pendidikannya seperti ini. Kemudian tingkat partisipasi itu mayoritas atau berapa tahun mengenyam pendidikan seperti itu. Nah, ini silakan dipetakan. Contohnya seperti ini, bisa teman-teman tambahkan kolom yang lain jika perlu. Jadi ini bukan makalah yang panjang lebar ya, jadi teman-teman meresum. Kemudian, apa ya? Ya, sudah seperti itu dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita ataupun juga dengan tugas. Silahkan. Bu, izin bertanya. Iya, Mbak Agustina. Berarti nanti resumnya itu bentuk tabel ya, Bu? Iya, betul sekali. Bentuk tabel. Nggak pakai kayak pendahuluan gitu? Oh, nggak usah, Mbak. Buat apa? Gitu. Oh ya, terima kasih, Bu. Ya. Kalau teman-teman mau, ini juga misalnya tingkat pendidikan diberikan sedikit penjelasan. Jadi bukan hanya tingkat pendidikan, kemudian kondisinya mayoritas SMA misalnya tidak seperti itu. Jadi tingkat pendidikan itu gimana, apa gitu maksudnya. Indikator pendidikan itu apa gitu. Silakan diberikan sedikit penjelasan dengan tujuan nanti itu bisa menjadi pegangan teman-teman ketika belajar. Namanya resum, pasti nanti
bisa digunakan untuk pegangan belajar kayak gitu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Melina. Itu deadline-nya kapan ya, Bu? Deadline seperti biasa 1 minggu. Baik, Bu. Terima kasih. Seperti biasa tugas kita deadline-nya 1 minggu. Jadi ketika hari ini hari Jumat, berarti deadline-nya adalah Jumat minggu depan. Dan waktunya Bu Rista extend sampai tengah malam 23.59 hari Jumat. Pengirimannya via Google Drive, tapi sekarang belum Bu Rista buat ya foldernya. Nanti teman-teman tolong diingatkan saya, Bu Rista gampang lupa soalnya. Oh iya, materi ini, PPT ini sudah saya kirimkan di Google Drive di tempat yang sama dengan materi-materi perkuliahan yang terdahulu. Silahkan dicari untuk pegangan belajar dan mengerjakan tugas ini gitu. Pengiriman file namanya dibuat seragam agar lebih mudah, agar lebih rapi. Nomor kelompok, kemudian kelasnya. Gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk tantangan sosial ekonomi yang paling menonjol itu nanti dijelaskan setelah tabel indikatornya atau bagaimana, Bu? Iya, betul. Setelah tabel indikator, silakan membuat sub atau apa ya, paragraf baru dengan judul tantangan sosial ekonomi, terserah pokoknya apa. Kemudian ceritakan sedikit atau ulas sedikit menurut teman-teman yang paling menonjol itu apa. Tentunya nanti ada angka-angka di situ. Kenapa paling menonjol? Oh, karena persentasenya ini sangat sedikit, misalnya kayak gitu. Jadi, tugas ini juga mengajarkan teman-teman untuk terbiasa membaca data. Itu data hasil publikasi dari BPS itu bagaimana kita membacanya, kemudian arti-artinya dari angka-angka itu apa. Nah, itu juga dilatih di tugas kelompok ini gitu. Baik, Bu, terima kasih. Iya, oke. Nah, saya berikan satu clue. Jadi di indikator kesejahteraan sosial di BPS ini ada banyak sekali. Poin-poinnya ada banyak, bukan banyak terus ada sampai 1.100 gitu, enggak, tapi ya cukup banyak. Nah, kemudian nanti dari indikator-indikator ini beberapa itu akan digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia atau bahasa Inggrisnya adalah Human Development Index, HDI, itu akan kita bahas minggu berikutnya. Gitu. Jadi harus tahu dulu indikatornya itu apa saja, kemudian baru dari indikator-indikator ini diperas atau dipilih yang bisa digunakan atau cocok digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada dan sudah jelas, oh iya, di sini ada yang belum menuliskan nama di kolom chat. Sebelum saya simpan chatnya, sebagai bukti keaktifan ikut kuliah. Saya belum nulis, Bu. Ya Mbak, ayo Mbak, silahkan. Ya, ada lagi? Oke. Saya belum. Ayo Mas, cepat Mas.
Mas Radina, sudah ya? Oh, ini muncul lagi. Cewek, Bu. Radina. Ya ampun, maaf Mbak ya. Oh iya, ini Muhammad Taufikul Hakim. Nah, oke. Bu Rista tadi mau ngomong apa ya? Oh iya. Saya tahu teman-teman ini tugasnya banyak banget. Bukan hanya dari mata kuliahnya Bu Rista, tapi mungkin mata kuliah lain juga banyak tugas. Tapi saya harap teman-teman bisa bertahan ya. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Hari ini sudah pertemuan ke-13. Iya kalau nggak salah ya. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi kemudian UTS. UAS. Jadi teman-teman harap bertahan. Begitu juga dengan kesehatannya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan hanya sibuk mengerjakan tugas tetapi lupa makan, tetapi disempatkan makan. Kemudian makan buah, minum minuman yang bergizi gitu. Biar tetap strong sampai nanti UAS. Kalau sudah selesai UAS barulah break sebentar, ada libur gitu kan. Oke, sudah semua yang menulis? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan sisa waktu yang ada ini digunakan untuk minimal diskusi dengan teman-teman, membagi tugas atau gimana. Pokoknya saya percaya dengan teman-teman karena sudah dewasa ya, pasti bisa memanage. Si A dikasih ini, si B dikasih ini, dan sebagainya. Termasuk mengumpulkan data dulu dari BPS ini. Nah, sekian dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir.